الحمد لله رب العالمين. Gak masalah ruqyah, asalkan yang memang syariah. Bacaannya adalah bacaan-bacaan dari Al-Quran atau doa-doa dari hadis Nabi SAW. Kemudian tidak dengan macam-macam jampi-jampi yang tidak syar'i dan tidak pakai ramuan-ramuan yang diharamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Innal astaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarral umur muhtasatuha. Hadirin hari darat jamaah salat subuh mushola Al-Hikmah Talkandang Situbondo dan juga segenap mustami dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya seluruh syukur, seluruh puji, segala puji, tidak ada yang berhak sesungguhnya untuk menerima pujian, karena seluruh kemuliaan, seluruh sinyal kebaikan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sehingga kalau kita satu saat merasa takjub dengan suatu benda, takjub dengan seseorang, atau takjub dengan gejala alam, sesungguhnya yang pertama harus kita puji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak satu hal sedikit pun yang bisa terjadi, baik itu kebaikan maupun keburukan di muka bumi ini, kecuali atas peran, atas kehendak atau atas rekayasa langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharapkan lulus sebagai hamba Allah yang salah satu indikasinya adalah kelak ketika kita berakhir hidup kita ini dalam keadaan husnul khotimah yang ditandai dengan kita mampu lisan kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan di antara tanda-tanda gaib
maupun yang tidak gaibnya adalah ketika ruh itu menjelang atau sejenak setelah meninggalkan jasad, maka akan dibacakanlah 3 ayat dari surat Al-Fajr. Ayat terakhir itu 4 ayat ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Beberapa orang soleh termasuk Ibnu Abbas ketika sejenak dimakamkan, tiba-tiba ada bacaan ayat itu di pemakaman beliau dan masih orang-orang belum bubar. Anehnya tidak satu pun orang di antara orang yang takziah di situ, yang mengantarkan, yang menguburkan jenazah itu mengetahui siapa yang membaca ayat itu. Demikianlah, maka itulah bacaan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin melalui para malaikatnya yang diutus, menandakan bahwa ruh yang mati itu adalah mendapatkan penghargaan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan disebut sebagai jiwa, diakui oleh Allah sebagai jiwa yang sudah mutmainnah, jiwa yang tenang, dan diperintahkanlah untuk berkumpul dengan ruh segenap hamba-hamba yang juga sudah tenang menghadap Allah dengan ridho, dengan penuh sukacita, dan dengan oleh karenanya Allah pun ridho dengan ruh yang baru saja meninggalkan jasad itu, dan kelak diperintahkan secara bersama-sama, berbondong-bondong, bergabung di dalam jam'iyah, dalam jamaah yang sedemikian besar, hamba-hamba Allah, wadkhuli jannati, masuk surga, tentu dalam kawalan atau dalam kebersamaan dengan seluruh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, yang mendengarkan secara langsung maupun tidak secara langsung, memperoleh karunia besar dari Allah. Kita sebagai hamba-hamba yang Allah kehendaki, Allah pilih untuk menjadi salah satu yang diseru di dalam ayat yang barusan kita baca. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai di hadis yang kedua kali ini di babul yakin wa tawakkuli, bab yakin dan tawakal, kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang pertama, yakni hadis yang ke-74 kemarin, merupakan satu hadis panjang yang adegannya itu muncul dari seorang tabi'in, murid dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini punya murid, salah satunya adalah Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair ini dari kalangan tabi'in, tidak sempat bertemu dengan Nabi, kemudian berguru kepada Ibnu Abbas, dan beliau menjadi seorang ulama besar. Rasul sudah meninggal, Ibnu Abbas membuatlah pendidikan, pesantren atau apa, sedang menyelenggarakan majelis ilmu. Ibnu Abbas bermajelis, kemudian salah satu muridnya yang namanya Sa'id bin Zubair ini tadi menjawab. Yang tanya Ibnu Abbas bertanya kepada yang hadir, wahai yang hadir, siapakah di antara kalian yang tadi malam menyaksikan bintang jatuh? Ini pertanyaan kinayah sebenarnya. Ini pertanyaan kinayah yang sesungguhnya pertanyaannya adalah, siapa di antara kalian tadi malam yang sholat tahajud gitu loh, yang bangun malam, sehingga bangun malam dan sholat tahajud. Itulah aktivitas para tulab, para pencari ilmu.
Orang yang mencari ilmu, orang yang mengupayakan mencari ilmu, ya apalagi yang nyantri, yang mondok, yang masih sekolah itu. Di antara salah satu ikhtiarnya yang tidak afdol kalau ditinggalkan itu adalah sholat malam, tahajud. Siapa ayo di antara kalian tadi malam yang sempat menyaksikan bintang jatuh? Bintang jatuh itu kan malam pasti ya, nggak mungkin siang ya. Karena bangun malam dan rumah-rumah zaman itu di bentangan padang pasir jelas lebih tidak seperti rumah-rumah kita sekarang. Pastinya rumah-rumah biasa, darurat, tidak gedung gitu ya, tidak gedung bertingkat yang gentengnya ya rumah-rumah para alim orang-orang zaman itu 1400 tahun yang lalu, 1400-an tahun, 14 abadan yang lalu lah. Sederhana pastinya di tengah hamparan padang pasir, sehingga sangat memungkinkan apabila keluar berwudu misalkan, pasti di langit terbuka, terlihatlah meteor-meteor kan gitu biasanya. Maka pertanyaan kinayah dari seorang guru kepada muridnya adalah siapa yang tadi malam menyaksikan bintang jatuh. Kemudian Ibnu Abbas bertanya seperti itu. Sa'id bin Zubair menjawab, saya ya Syekh, tetapi dia ngaku bahwa saya tadi malam menyaksikan bintang jatuh. Tetapi maaf ya Syekh, maaf ya Ustadz, maaf ya guru, tapi bukan karena saya bangun sholat malam. Ini ngaku sendiri Sa'id bin Zubair ini. Tetapi lantas kenapa kamu bangun malam kok tidak sholat tahajud? Kalau kita biasanya apa ya Pak? Bangun malam, Mas Arga biasanya apa? Bangun malam kebelet pipis, ya, dan lain-lain. Ada yang plekak, terus minum gitu. Buka HP. Bangun malam, terbangun malam itu. Ya, orang yang sudah istiqomah bangun malam ada saja sebabnya itu, meskipun tidak pakai beker. Kadang digigit nyamuk gitu ya. Bangun malam, sholat kalau sudah terbiasa. Apalagi mau tidur itu berniat untuk bangun dengan melaksanakan kesunahan dari Allah, dari Rasulullah. Membaca Al-Fatihah, Kulhu, Falak, Anas, ayat kursi ditiup di tangan, diusap di seluruh tubuh, kemudian berbaring. Ya, kalau belum baca surat Al-Mulk, sambil baca surat Al-Mulk misalkan, dengan berazam nanti malam bangun. Nah, Sa'id bin Zubair ini bangun tapi tidak dalam rangka mau sholat malam. Ya kayak kita lah. Orang-orang zaman now ini sering bangun malam tapi bukan karena ingin sholat malam, tapi karena tadi itu kebelet pipis, haus, kerongkongannya kering, kemudian minum, macam-macam. Buka HP tadi, barangkali ada info-info terkini. Masya Allah, HP itu melekat di hati. Tidur di koloni ya. Alhamdulillah anak-anak yang nyantri tidak pegang HP dan ternyata bisa hidup ya, tidak pegang HP ya, ternyata bisa juga itu. Tetapi saya terbangun karena tersengat kala jengking. Masya Allah, tersengat kala jengking. Bayangkan padang pasir, ada kadal gurun, ada kala jengkingnya orang Arab, ya pastinya jumbo ya. Kala jengkingnya terbangun. Oleh karenanya ya Syekh, saya kesini selain thalabul ilmi, selain ingin mendengarkan kajian, selain ingin mencatat ilmu, saya minta engkau meruyahku. Ngoten lho Pak. Sa'id bin Zubair minta diruyah oleh Ibnu Abbas. Ini asbabul wurudnya, kronologisnya, sehingga hadis yang ke-74 kemarin itu muncul. Lalu Ibnu Abbas kemudian menjawab, nggak masalah ruqyah, asalkan yang memang syariah.
bacaannya adalah bacaan-bacaan dari Al-Quran atau doa-doa dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak dengan macam-macam jampi-jampi yang tidak syar'i dan tidak pakai ramuan-ramuan yang diharamkan. Tidak masalah, boleh sebatas itu. Tetapi apakah kalian belum mendengar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda? Itu makanya Ibnu Abbas kemudian merawikan hadis ini di dalam majelis ilmu beliau, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat, diperlihatkan kemarin ya ini, terus kemudian masuk hadis itu, diperlihatkanlah ada seorang nabi yang kaumnya ya tidak kurang, hanya kurang 10 orang. Kemudian diperlihatkan lagi seorang nabi ya, yang kaumnya hanya sekitar 2 atau 1 orang. Dan diperlihatkan juga beliau seorang nabi yang tanpa pengikut sama sekali. Ada loh Pak, nabi tanpa pengikut itu namanya Sam'un. Itu kemudian berkembang jadi kisah kepahlawan itu jadi menjadi Samson. Pernah dengar Samson? Ya, Samson dikembangkan di Indonesia jadi Samson anak Betawi itu. Iya. Itu memang terkenal dia seorang yang gagah perkasa, nabi, tapi tidak punya pengikut sama sekali. Bahkan istrinya, anak-anaknya pun juga berkhianat, tidak mau mengikuti risalah, ajaran Islam, risalah yang disampaikan oleh Rasul sebelumnya, yang didakwahkan oleh Nabi Sam'un ini. Ini diantaranya. Mungkin juga ada nabi-nabi lain yang juga tidak ada pengikutnya sama sekali, sampai meninggal dunia tidak ada pengikutnya. Sam'un yang kita kenal dengan Samson, yaitu. Nah kemudian diperlihatkanlah di ufuk sebelah sono banyak pengikutnya, dan Nabi mengira itu pengikut itu adalah aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijawab oleh malaikat Jibril, oleh yang menunjukkan bukan, itu Nabi siapa kemarin? Musa alaihissalam. Lalu lihatlah di sebelah ufuk sebelah sana banyak lagi. Itu umatmu ya Muhammad. Lihat lagi sebelah sana. Jadi diperlihatkan 3 tempat di atas itu. Terus sebelah sana Nabi banyak, tapi bukan umat beliau. Baru ufuk yang kedua itu sangat banyak lagi, dan itu adalah umatmu Muhammad. Dan di antara mereka nanti kelak ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu masuk tanpa hisab, tanpa azab. Mereka kriterianya adalah apa kemarin? Ada berapa? Ada 4 ya, ada 4. Di antaranya adalah la tarkun, tidak menjadi paranormal. La yastarkun, tidak minta diruqyah atau dicampi-campi atau disuwuk atau mendatangi paranormal atau mendatangi dukun. Itu makna ruqyah yang di sini adalah ruqyah yang tidak syariah, yang menjadi syarat orang yang bisa punya peluang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tidak meruqyah, tidak menjadi paranormal, juga tidak mendatangi paranormal atau dukun. Kemudian wala tatayyarun, tidak tiarah, tidak percaya pada isyarat-isyarat yang tidak masuk akal. Kupu-kupu masuk rumah, mau ada tamu misalnya. Ini hal-hal yang gejala alam yang dikait-kaitkan. Beda kalau kemarin sudah kita sampaikan, kalau banyak laron, ini musim hujan misalkan, memang ada ininya, ada hubungan kausalistiknya dan masuk akal. Ada laron banyak, ini sudah mendekati musim hujan atau apalah begitu. Di pegunungan, di lereng gunung, binatang-binatang pada turun, wah ini mau paling tidak mau erupsi gunungnya, masuk akal, karena tanahnya mungkin panas, bau belerang atau bagaimana, sehingga binatang-binatang turun ke desa-desa. Itu isyarat yang memang ada hubungan kausalitasnya, sebab akibatnya secara langsung. Tapi kalau bangkrutnya usaha ditentukan dengan suara tokek yang dihitung, tokek,
untung, toke, rugi, toke, untung. Pas jatuhnya terakhir jadi ke rugi, ya rugi lah. Jadi hal-hal yang semacam itu. Jadi tiarah itu menyandarkan kejadian yang akan datang, itu kesialan maupun keberuntungan dengan isyarat-isyarat alam yang tidak terkait secara langsung. Itu namanya tatoyur, dan ini tidak boleh pakai baju kebalik, waduh sial ini. Itu ya, jadi tidak tatoyur, dan kepada Allah ya tawakkalun, kepada Allah bertawakal. Ini asbabul wurud, asal usul hadis ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas karena berdialog dengan muridnya yang minta diruqyah.